dari Sektor 2 PJBL. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai manajerial PGSD bersama kating kita, yaitu Teteh Bunga. Hai Teteh Bunga. Ya, selamat sore. Izin kita mau mewawancari Teteh ya. Sebelumnya nama Teteh siapa? Nama saya Bunga Fahrunisa. Oh iya, dari kelas berapa Teh? Dari kelas 3C. Dari 3C. Jadi sekarang itu kami mau mewawancari Teteh untuk tugas kami dari Mabim PGSD 2023. Sebelumnya izin perkenalan dulu ya Teh ya, supaya kita saling kenal. Dimulai dari ketua kita. Izin perkenalkan diri Teh, nama saya Rizky Nurul Musli, saya dari kelas 1D. Selanjutnya nama saya Haikal Gunanda Ahmad, saya dari PGSD 1C dengan NIM 2309. Perkenalkan, nama aku Nabila Nur Fitria dari kelas 1B. Aku sendiri Siti Aida Fitriani dari 1B PGSD. Perkenalkan, aku Sabrina Putri Setiawan dari kelas 1C. Perkenalkan, nama aku Najwa Nanda Prastiwi dari kelas 1C. Perkenalkan, nama aku Resika Wayuni dari kelas 1C. Perkenalkan, nama aku Fazrilina Friani dari kelas 1B. Salam kenal ya Teteh. Iya. Salam kenal. Iya. Mungkin masuk ke instrumen pertama aja ya. Kamu aja dulu. Aku ya. Untuk yang pertama kita mau tahu dah Teh, latar belakang Teteh masuk PGSD itu apa sih gitu? Motivasi Teteh masuk ke sini gitu. Sebenarnya PGSD itu bukan salah satu dari list cita-cita buat masuk kuliah ya. Tapi karena keadaan orang tua gak mengizinkan untuk di luar kota dan harus ke negeri yang ada cuma UP Purwakarta, di sini negeri ya, adanya PGSD. Waktu itu nggak tahu ada prodi lain, taunya PGSD sama PG PAUD. Daftar lah tuh, ternyata diterima di PGSD. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dengan teman yang saling support, terus dengan pengalaman-pengalaman yang udah dilaluin lah, jadinya tuh merasa oh ini jalan saya ternyata. Ya emang di semua rencana Tuhan itu takdirnya tuh emang selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Terus juga kan di rumah itu sebenarnya saya punya SD lah di itu, nanti bisa jadi melanjutkan generasi nanti. Jadi udah ini cocok nih di PGSD gitu. Udah ngerasa nyaman ya Teteh? Iya, udah ngerasa. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukannya Teteh itu apa sih? Apakah Teteh masuk ke sebuah organisasi di sini? Untuk sekarang saya masuk BEM ya, BEM di Departemen Keilmuan. Mungkin dari sekarang proker-proker yang ada dari keilmuan sendiri udah nggak ada gitu ya. Tapi saya ikut proker-proker dari departemen yang lain yang ada di BEM. Lalu menurut Teteh mengenai manajerial perkuliahan PGSD itu seperti apa sih Teh? Kalau di PGSD ya dari saya sendiri gitu, harus apa ya, yang paling penting itu konsisten ya untuk memanage waktu tuh ya. Jangan menunda-nunda tugas kalau bisa ya. Misalnya hari ini nih dosen ngasih tugas, tapi yang kita pikir itu si tugasnya tuh masih easy lah, masih gampang gitu. Kenapa nggak hari ini gitu dikerjakan? Karena sebenarnya tuh PGS itu gampang menurutku dari prodi yang lain gitu ya. Yang lain tuh kalau saya dengar gitu ya, bikin tugas tuh listrik lah, bikin robot lah ya kan. Kalau kita paling RPP, yang mana itu udah ada gitu dari Kemendikbudnya. Kita cuma bisa salin-salin doang, di paraprase doang gitu. Gitu sih kalau dari PGSD. Oke Teh, aku juga mau nanya nih, sebagai mahasiswa PGSD ini, hal penting apa sih yang harus diketahui mengenai prodi yang Teteh jalanin nih? Yang paling penting tuh tanamin gitu ya. Kita masuk ke PGSD itu mengkaji permasalahan-permasalahan mengenai guru SD yang ada di luar. Kita tuh harus bisa gimana sih jadi guru SD yang profesional, yang benar-benar keluaran dari PGSD UPI Purwakarta gitu. Sedangkan yang saya alamin gitu ya, semua ilmu yang ada di PGSD ini benar-benar kayak
bakal mencetak goals dari nanti kita kalau mengajar di SD gitu, dari merancang kegiatan pembelajaran, media-media, langkah-langkah itu semua tahapan itu berbeda, langkah, sinteks. Nah itu tuh bisa membuat kita mencapai goals yang benar-benar diinginkan di masyarakat menjadi guru yang profesional. Oke Teh, kami tuh pengen tahu Teh, untuk bagaimana sih cara mengkoordinasikan semua kegiatan yang kita lakukan itu selama menjadi mahasiswa PGSD? Agar lebih efisien mungkin Teh. Lebih efisien tadi ya, mungkin dari memanage waktu yang benar, konsisten, lalu dahulukan dulu yang penting. Mana nih yang lebih penting, tidak menunda-nunda tugas ya. Kadang itu emang sih, kadang juga saya juga masih terlena kayak masih lama, nanti ini minggu depan, tapi ternyata tuh waktu tuh cepet. Kalau bisa itu kalau bisa pulang kuliah tuh kita harus ada list nih apa aja yang harus kita kerjain hari ini, agar nanti di depannya kita gak keteteran gitu. Terus kemudian kesulitan apa nih yang Teteh alami selama mengelola waktu sebagai mahasiswa PGSD yang harus membagi waktunya antara menjadi mahasiswa di perkuliahan dan juga menjadi anggota organisasi? Kalau selama ini sih gak ada ya kalau dari antar organisasi sama perkuliahan, karena di sini tuh lebih menghargai antara organisasi sama perkuliahan. Misalnya nih ada sebuah acara, ada rapat, tapinya tuh kita hanya perlu koordinasi, perlu konfirmasi, Kang saya ada kelas, saya ada tugas, itu gak apa-apa kok, nanti ditolerin gitu. Jadi gak ada maksudnya tuh tetap kewajiban kita yang pertama itu kuliah kan. Organisasi itu memang tempat kita berkembang, tapi kewajiban kita yang lebih utama itu berkuliah. Jadi mereka tuh istilahnya tidak apa-apalah kalau misalnya ada tugas, ada perkuliahan. Jadi masih menghargai kita kalau misalnya kita memilih perkuliahan. Kalau di sini tuh selama saya berpengalaman di organisasi dan menyatu sama perkuliahan gitu. Jadi kayak fair aja. Dari saya sih Teh, ini terakhir mungkin saran atau tips dari Kakak untuk mahasiswa baru bagaimana Teh? Kalau dari saya sih sarannya yaitu kalau misalnya kalian merasa benar, tidak usah takut. Jangan takut buat menyuarakan. Karena dan juga jaga kekompakan kalian. Satu prodi, karena itu nanti PGS tuh kedepannya tuh satu angkatan tuh pasti ada project. Itu kesalahan sedikit pun kita pasti bakal mengkuak gitu, bakal mengkajinya kalau di PGSD gitu ya. Kalau misalnya dengan kekompakan, dengan koordinasi, dengan komunikasi itu bisa lebih baik gitu. Kalau di saya mungkin segitu aja ya Teh dari kita. Jawabannya sangat-sangat membantu ya buat kita juga, buat kedepannya gitu, buat ngasih kita gambaran gimana buat semester kedepannya gitu. Buat Teteh makasih buat udah ngeluangin waktunya buat kita gitu, udah ngasih kita kesempatan ya Teh ya buat sharing-sharing gitu. Semoga kedepannya kita bisa lebih lagi gitu. Bisa kayak Teteh menjadi anggota BEM. bisa kok. Yang lain ada tambahan pertanyaan? Cukup aja berarti ya. Bunga, makasih banyak ya. Sama-sama. Semangat ya kalian. Iya. 2 pekan lagi. 2 pekan lagi. Semangat. Ya udah. Kasih. Ya.